Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya sehat semua ya. Alhamdulillah, ini adalah video yang ketiga, tahapan yang ketiga ya, dari tutorial membuat akuntansi yayasan menggunakan Microsoft Excel. Tahapan 1 dan 2 alhamdulillah sudah kami upload. Nah, mungkin teman-teman bisa ditonton kembali untuk pengembangannya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tahapan yang ketiga, tetapi tahapan ini kita masih membahas tentang ini. Poin nomor 2 ini masih kita bahas tentang setup chart of account atau akun ya. Setup akun. Kita masih membahas tentang setup akun nih. Terakhir kita sudah bahas tentang rumus yang ini. Untuk semua akun sudah kita bahas di video part yang kedua ya. Nanti apa sih maksudnya sebenarnya? Ini ada semua akun, kemudian ada aktiva, pasiva, pendapatan dan pengeluaran. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengapa kita membuat formula seperti ini. Namun kalau kami jelaskan di awal ini mungkin nanti belum memahami secara keseluruhan karena belum ada keterkaitannya dengan sheet-sheet yang lainnya. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang aktiva, pasiva, pendapatan dan pengeluaran. Tetapi yang kita utarakan, yang kita bahas di sini, kita akan bahas tentang membuat formula rumusnya. Yuk kita langsung untuk tutorialnya. Bismillah. Di sini sudah saya buat formulanya seperti ini ya tampilannya. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya untuk sementara selama proses tahapan ini. Nanti kedepannya bisa nih teman-teman untuk mengembangkan kembali bagaimana bentuk sheet-nya, beranda atau setup data ini. Nah, ini bisa dikembangkan kembali. Untuk home memang masih kosong ya. Nanti kita akan buat biasanya saya buat menu home atau menu beranda itu di akhir-akhir ketika finishing dari aplikasinya ya. Baik, kita buat soal aktiva ini. Ini sudah ada rumusnya. Sebenarnya sudah saya buatkan rumusnya. Mungkin nanti kita akan membahas apa sih maksud dari rumusnya seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti biasa saya sering menjelaskan bahwa saya itu sering menggunakan rumus if error untuk mengantisipasi kalau terjadi error. Nah, ini untuk sementara kita hilangkan dulu if errornya ya. Kita hilangkan if errornya. Kemudian ini juga kita hilangkan karena ini masih kaitan dari if error tadi. Kita copy hingga ke bawah, bisa double klik di sini ya. Nah, ini. Kemudian kita bahas satu persatu. Di sini saya sudah membuat rumus if, kita klik ya, if logical testnya kita masukkan dengan tambahan rumus n. N itu kita gunakan ketika ingin menggunakan logical test. Logika itu lebih dari satu dan itu harus berbarengan. Maksudnya bagaimana seperti ini. Ini sudah kita masukkan n di awal ya. Kemudian, nah ini ketika masuk ke sininya, ini ada logical 1, logical 2, logical 3, logical 4 sudah nggak ada, karena ini sudah tutup kurung ya di sini ya. Nah, ini ada sampai logical 3. Artinya, kalau kita menggunakan rumus N, maka 3 logical ini, yang 1, 2, 3, itu harus terrealisasi atau tercapai. Maka baru ketika sudah 3 ini tercapai, rumusnya kita akan menjalankan, di sini ada value if true-nya ya, menjalankan kita gunakan rumus max. Rumus max kita untuk mengambil angka sebenarnya ya, kita akan mengambil angka. Ini max kita ambil dari J4, sel yang ini, sampai, ini ada titik 2 ya, J4 lagi. Tetapi J4 yang pertama, ini kita absolutkan sampai tanda dolarnya di tengah. Sebelumnya kan nggak ada nih. Nah, kita klik F4,
sekali lagi. Nah, ini sampai tanda dolarnya di tengah. Artinya, ketika rumus ini kita tarik yang dari sini ke kanan, ini yang J4 berubah menjadi K4, sampai pengeluaran juga seperti itu. Maka ini nanti fungsinya. Nanti ini kita coba J ini kita jangan absolutkan dulu ya. Misalkan J4 ini absolutnya 2 nih. Nah, teman-teman bisa lihat ketika ini kita tarik sampai bawah, misalkan sampai sini, kita cek di rumus yang ini. Nah, ini rumus max yang ini terblok dari J4 sampai J12 ini ya. Ini bisa kelihatan J4 sampai J12. Namun ketika kita tarik ke kanan, misalkan ke sini, nah, kita cek di sini, maka J4-nya masih keikut. Nah, seperti itu maksudnya. Tetapi kalau misalkan yang J4 ini kita undo dulu ya. Nah, J4 ini tadi, J4 ini tanda dolarnya 1, yang di tengah, yang seperti ini. Ketika ditarik ke kanan, maka kita cek rumus di sini. Nah, kebloknya dia dari K ini. Jadi yang dimaksudkan seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dulu rumus yang tadi. Kalau benar, maka kita akan mengambil rumus ini, max dari J4 hingga J4 plus 1, ditambahkan 1. Logical testnya, kita yang pertama logical testnya, jika C5 yang ini tidak sama dengan kosong, artinya ini harus terisi. Kemudian yang kedua, jika D5 yang ini sama absolut kiri, ini kita yang pertama dia absolut 2 tanda dolar, yang kedua dolarnya tengah, yang ketiga dolarnya kiri. Jadi tetap berada di situ, namun ketika ditarik ke bawah dia tetap berada di kolom D. Ini yang kedua, logical test yang kedua, jika D5 tidak sama dengan kosong, artinya D5 ini harus terisi. Kemudian yang ketiga, jika left itu kiri, kita mengambil rumus dari kiri. Jika left yang dari C5 yang ini, nah ini ya, left dari C5, kita ambil 1 digit angka. 1 digit angka. Sama dengan 1, artinya jika angka yang di sini, di kolom C ini, digit pertama ini kan ada 4 digit nih, ya bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Jika digit pertama itu sama dengan 1, nah, maka baru menjalankan rumus. Tetapi kalau bukan 1, lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka rumusnya nggak berjalan. Jadi seperti itu ya. Nah, jika left dari digit kode akun ini sebelah kiri itu 1, berawalan 1, maka baru dia akan menjalankan rumus max yang J4 hingga J4. Kita enter, kita double klik, kita blok sampai bawah. Kita perhatikan angka di sini yang digit awalnya 1, pasti di sini dia muncul rumusnya. Kita cek blok sampai sini. Ini masih 1. Ini masih 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini terakhir angka digit yang awalan 1 ya. Ini yang terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat ketika di kode akun awal digitnya itu 2, maka di sini dia tidak muncul rumusnya. Karena logical test yang pertama yang ini dia tercapai, yang kedua tercapai, yang ketiga dia tidak tercapai karena bukan 1 awal digit yang sebelah kirinya. Jadi seperti itu yang dimaksudkan. Kemudian ini alhamdulillah sebenarnya nggak ada yang error rumusnya. Cuman saya biasanya ya tetap menambahkan if error supaya antisipasi ya. Teman-teman kalau misalkan tidak menggunakan juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu hanya ya saya sendiri ya. Nah, ini sudah nih sampai bawah, angka digit yang lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka dia tidak akan muncul di sini. Tetapi kalau angka digit awalannya 1, maka muncul. Kita ini bisa kita tarik ya. Sebenarnya bisa kita tarik sampai sini, namun ini sudah saya buatkan lagi. Jadi tinggal copy paste dari sini ke sini.
hanya saja logical testnya ditambah. Di sini ada 4 logical test. Untuk pasiva, tadi yang aktiva ya. Kalau pasiva, logical test yang ketiga, kalau C5 ini angka digit awalnya lebih dari 1 dan kurang dari 4, artinya angka digit yang di sini harus berawalan 2 ataupun 3. Karena syaratnya lebih dari 1 dan kurang dari 4. Kita cek. Kita copy sampai bawah. Ini ya, masih yang pasiva ya. Angka yang lebih dari 1 dan kurang dari 4 ya ini. Berawalan 2 masih masuk ke sini. 3 masih masuk. Tetapi ketika awalan digitnya 4, maka di sini sudah tidak masuk. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, rumus di pendapatan. Kalau pendapatan, kembali seperti rumus yang ini, yang aktiva ini, pendapatan ini diganti. Kalau di aktiva ini tadi sama dengan 1, maka di pendapatan ini sama dengan 4. Karena di sini akun pendapatan ini berawalan dengan angka digit 4. Digit awalnya ya, maksudnya digit awalnya itu angkanya 4. Kemudian pendapatan ini bisa kita blok sampai bawah juga. Rumusnya sama seperti ini. Yang beda ini tadi logical testnya ada tambahan lagi ya. Nah, ini pendapatan sama max-nya juga di sini ngambilnya. L4. Jadi teman-teman bisa bisa kalau mau melihat rumusnya bisa mungkin videonya di pause dulu. Nah, bisa teman-teman lihat rumusnya gitu ya. Ini pendapatan sama dengan 4. Maka kode akun yang berawalan dengan 4 akan muncul di sini. Tetapi kalau tidak atau bukan 4, maka dia tidak muncul. Ya, ini bisa dilihat ya. Dan terakhir, pengeluaran ini angkanya 5. Pengeluaran angkanya 5. Karena tadi pendapatan 4, yang pengeluaran 5. Jadi angka yang berawalan 5 itu akan muncul di sini. Nah, ini ya. Setelah itu, teman-teman bisa membuat sheet baru dengan menamakannya dengan validasi. Validasi ini nanti kita akan gunakan untuk menampilkan akun pada data validation yang ini ya, data validasi yang ya ini nanti bisa ditampilkan dengan sini. Teman-teman bisa membuat formulanya seperti ini, tempatkan pada sel A4, silahkan dibuat nomor 1, kalau di sini saya membuat sampai 300. Nomor 1 sampai 300. Nah, di sini akun rekening atau COA ini saya buat mengambil rumus dari semua akun ini. Jadi semua akun yang terdeteksi dia normal, maka ini nggak ada ya, kita hapus ya. Normal, maka dia nanti akan bisa kita ambil. Kita langsung ambil praktekan di sini. Rumus ini bisa kita hapus dulu. Nah, teman-teman bisa fokus pada rumusnya dan praktiknya ya. Sama dengan indeks, kita gunakan rumus indeks. Array-nya kita akan mengambil COA ini. Array itu data yang ingin kita ambil, yaitu nama akun. Bisa blok pada kolom D ini. Kemudian absolutkan dengan F4. Ya ini ya, udah berubah. Kita akan ke sini. Kemudian titik koma. Ini saya geser dulu bentar ya. Nah, ini. Titik koma. Untuk row 6-nya kita gunakan dengan match. Gunakan dengan match. Kita kembali ke sheet validasi tadi. Kita akan mengambil lookup value-nya itu pada angka yang di sini. Nomor yang sudah kita buat dari 1 hingga 300 tadi ya. Nah, ini sudah pilih. Kemudian kita absolutkan sampai dia tanda dolarnya ke kiri. Sampai ke kiri, karena nanti ketika kita tarik ke kanan rumus ini, dia tetap berada di sini untuk lookup value-nya. Kemudian titik koma, lookup array-nya kita ambil atau kita pilih di kolom ini. Kolom I ini yang tertera header-nya semua akun. Kita absolutkan. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih exact match 0 ya, exact match. Kemudian tutup kurung lagi. Ada 2. Nah, baru kita enter. Ini kita hapus dulu coba. Enter ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini.
ketika kita double klik, ini muncul akun-akun yang tadi terdeteksi sudah terisi lengkap ya. Ini yang sudah terisi lengkap, maka terdeteksi. Nah, ini yang saya maksud dengan rumus if error tadi. Maka ini ada error ya. Maka di awalnya tadi kita tambahkan dengan if error. If error, kalau dia error maka berjalan. Kalau dia tidak error, value, kalau dia ada isi maka berjalan rumus ini. Tapi kalau error, titik koma, maka dia kosong. Tidak ada isi. Kita double klik ya. Kita cek ya, alhamdulillah. Ini sudah berjalan, sudah berfungsi. Nah, untuk akun yang sudah kita buat ini tadi, dari aktiva sampai pengeluaran, kita akan jelaskan ketika ada keterkaitannya, seperti membuat sheet, laporan posisi kas, laporan penghasilan komprehensif, dan lain-lainnya. Nah, untuk video kali ini, kita telah membahas rumus keempat atau kelima rumus ini. Kalau yang ini udah duluan ya, alhamdulillah. Nah, keempat rumus ini sudah kita bahas, nanti selanjutnya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu setup dokumen ataupun yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa share, like, komen, sebarkan video ini ke teman-temanmu, ke teman-teman kita semua. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.